Di hadis 42 soal kita disuruh wudu mulai dari kanan. Saran kalau kita wudu mulainya dari kanan. Kalau secara teks Qur'annya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wa aydiyakum kanan atau kiri? Enggak ada. Mau kanan boleh, mau kiri juga silahkan. Walhasil ketika kita kiri duluan salah atau enggak? Atau batal atau enggak? Enggak batal. Kita wudu nih. Wudu mau gaya beda gitu, gaya beda. Habis muka masuk aja kiri dulu, habis itu baru kanan. Nanti kakinya kiri dulu baru kanan. Batal atau enggak? Atau sah atau tidak? Wudu kita sah. Tapi yukhalifu sunnah atau enggak? Iya. Ini bertentangan dengan sunnah. Berarti kita tidak mengikuti sunnah bisa sah? Bisa sah. Nah, kalau kita bagi yang baru ikut kajian ini, ketika kita baca Riyadhus Shalihin, yang diangkat, yang diajak itu ayo berbuat baik, ayo berbuat baik. Kalau yang baca Bulughul Maram, ayo jadi pinteran dikit, ayo jadi pinteran dikit. Ayo pinteran dikit ya, bukan ayo baik yang di Bulughul Maram nih. Terus ketika kita baca satu teks hadis, ingat ini banyak yang ngomong standar minimal. Ada standar maksimal. Dia Ustaz bilang kiri gimana? Nggak ada guru ngaji saya pernah ngajarin kita boleh pakai kiri. Babnya kan bukan bab boleh. Babnya sah atau enggak. Babnya abdol. Kalau bab abdol, ya jelas kanan duluan. Tapi kalau bab sah, bab boleh atau tidak, babnya kiri. Dalilnya mana? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Quran bilang apa? Quran kan bilang wa aydiyakum. Ya terserah saya lah, kanan atau kiri. Bahkan kita harus ngikuti Rasul. Nah ini nilai plusnya. Plusnya. Kalau mau yang afdol, ya pakai kanan doang. Kanan dulu dong, sesuai dengan Rasulullah lakukan. Kalau kita pakai kiri duluan, Rasulullah bilang nggak batal kok. Kan nggak ada teks hadis, barang siapa yang wudu pakai kaki mulai dari kiri duluan, maka tidak batal, maka batallah wudunya, atau tidak sahlah wudunya. Kan nggak ada yang kayak gitu. Baik. Di hadis yang ke-43, wa anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa. Pamasaha binasiyatihi ala wa alal imamati wal khuffaini. Itu terjemahannya kayak gimana? Terjemahannya tolong bacain. Saya lupa ingat. Terjemahannya apa, Ustaz? Ya. Jambulnya ya Allah benar. Ya, enggak al-khufa ini. Iya. Bab ini ada bab untuk basuh kepala. Basuh kepala, faghsilu wujuhakum wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum itu berapa persennya? Ntar kan yang diajarin dalam teks hadis yang lain kan disuruhnya kan semuanya. Caranya begini, pakai dua ya, begini, terus balik lagi begini. Ini cara yang baik atau tidak? Ini cara yang terbaik. Gimana kalau umpamanya cuman gini doang? Ini jawabannya nih. Al-Mughirah pernah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu, pamasaha binasiyatihi. Rasulullah cuman wudunya begini, tidak begini. Sah atau tidak? Sah. Nah, karena itu kan Imam Syafi'i kan bilang
Mana batasannya? Batasannya 3 helai. 3 helai bukan berarti Imam Syafi'i nyuruh kita wuduknya 3 helai, tapi batas minimalnya adalah 3 helai. Kita mau yang tadi itu jauh lebih baik dibanding cuman kayak begini. Tapi kan kadang-kadang orang ya, kita nih wuduk nih samping sini, nggak ada tempat narok ginian. Ini mau taruh gimana? Mau taruh begini, susah, ribet segala macamnya. Terpaksa kita wuduknya begini dah. Ya begini. Boleh atau tidak? Bab bolehnya adalah boleh. Tapi kalau ada gantungannya, ya udah gantungin aja wuduknya. Sama di masjid sini, Masjid Baitul Mughni ini, kalau kita wuduk kan ada 2 pilihan dari sisi ngadep. Bapak mau ngadep kiblat atau mau ngadep sebaliknya? Ngadep sebaliknya enak tuh, ada giniannya, ada tempat naruh giniannya. Ngadep kiblatnya kagak. Tapi kalau mau ngadep pahalanya gedean, ya ngadep ke kiblat. Konsekuensinya kadang-kadang pahalanya nggak sempurna. Ya taruhlah, saya suka ngamalin ke wuduk di situ, saya taruh dulu tuh PC saya di sebelah kanan, saya ngambil yang ada ke kiblat, sehingga wuduknya tetap bisa penuh. Ini usaha kita untuk melaksanakan sepenuhnya. Tapi bagi orang yang cuma ngusap jambulnya doang, jangan dibilang nggak satu. Nggak, Rasulullah pernah melakukannya kok. Berarti sah. Walal imamah. Ini gimana nih kalau pakai inian, pakai apa namanya? Peci cuman gininya doang. Yang diusap pecinya. Sekali Rasulullah ngelakukan kayak gitu. Berarti boleh atau tidak? Boleh. Kalau kaki sebenarnya kita yang disuruh usap kaki kita atau sepatu sih? Kan kaki. Baksilu wa arjulakum ya. Kan disuruh kaki kita. Tapi Rasulullah pernah enggak ngusap bukan kakinya? Pernah. Apa yang diusap? Khuf. Kalau itu kaki gantinya adalah sepatu, kalau pala gantinya apa, Pak? Kalau begitu topeng kita boleh dong. Topeng kan nggak umum. Ada yang mengatakan kalau misalnya uruk perempuan giniannya boleh dong. Apa namanya? Nggak pakai buka. Tinggal kayak begini. Kalau dikiasin sama imamah kan jadi boleh. Dikiasin ini sama dengan imamah, berarti boleh, nggak usah pakai buka aja, tinggal giniin iniannya, jilbabnya. Nah, kalau imamah ada syaratnya atau enggak? Enggak ada syaratnya. Kalau hub ada syaratnya. Kalau hub ada bab khusus, hub yang boleh ganti kaki. Tapi kalau imamah, kan sebenarnya imamah begini enggak apa susahnya sih? Kan gampang. Tapi dalam kondisi tertentu kadang-kadang ribet ya. Kita naruh peci kita. Nah, gunanya di sini adalah gunanya kita mengetahui ini, kalau dalam kondisi normal ya wuduknya normal lah. Tapi kalau dalam kondisi nggak normal, jangan memaksakan diri untuk normal. Ambil aja rukhsahnya, ambil aja yang emang buat kita tidak menjadi beban. Di sini baru berlaku yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, di hadis berikutnya wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ibda'u bima bada Allahu bihi akhrajahu Nasa'i hakadza bil abdil amri wa huwa inda Muslim bil abdil khabar. Di hadis Jabir bin Abdullah ketika beliau menceritakan soal bagaimana Rasulullah berhaji, Rasulullah bilang ibda'u bima bada Allah bihi, akhrajahun Nasa'i. Kalau haji kan inna sofa wal marwata min syairillah. Kalau sofa sama marwah
ini sa'inya boleh gak dari Marwah ke Sofa? Kan sa'i dari Sofa sama Marwah. Kalau tawaf kan nggak bisa tuh, kecuali emang dari situ dan baliknya ke situ lagi. Nggak ada dua pilihan kan? Kalau sa'i kan ada dua pilihan, ada Sofa dan Marwah. Kenapa kita mulai dari Sofa? Karena Allah mulainya inna Sofa wal Marwata. Maka duluin dah inna Sofa wal Marwata, duluan Sofa baru Marwah. Secara teks lagi boleh loh, dari ya Marwah ke sa'i juga namanya. Wong yang dikelilingin tempatnya sama. Kalau gitu besok kita umroh sekali-kali gaya ganti gaya gitu. Ya kita jangan cari sensasi lah, jangan cari sensasi. Sekalipun secara fikih dasarnya banget ya, itu mungkin masih bisa dibenarkan. Cuman Rasulullah cuman bilang di sini ibda'u di sini khobar atau amr. Riwayatnya ada dua. Muslim riwayatnya khobar, berarti pilihan bukan perintah. Baihaqi atau Nasa'i lafaznya adalah amr. Kalau amr berarti perintah kita nggak boleh mulainya dari Marwah, harus dari Sofa. Tapi kalau khobar maka boleh dari Sofa, boleh dari Marwah. Cuman yang baik yang mana? Yang baik adalah mulain sebagaimana Allah mulain. Kita udah pernah ngomong tertib, wudu harus tertib. Itu fikihnya siapa? Fikihnya Syafi'i, harus tertib. Fikihnya Hanafi nggak harus tertib. Kata Imam Syafi'i, lihat aja lafaznya kata Imam Abu Hanifah, lafaznya Qur'annya. Emang pakai summah? Kan enggak kan? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wamsahu biru'usikum. Pakainya kan wa. Wa itu kan enggak ada makna harus tertib. Kalau summah itu baru harus tertib. Maka kata Abu Hanifah enggak wajib itu tertib. Orang yang kaki dulu baru tangan, menurut kaedah mazhab Abu Hanifah sah wudunya. Wah, kok begitu Ustaz? Tapi Abu Hanifah nggak pernah wudu mulai dari kaki. Nggak pernah wudu mulai dari kaki. Ini secara teks hadisnya itu kayak begitu, fikihnya harus bilang begitu. Sekalipun ngamalinnya bukan kayak begitu. Sekarang nih pada ngawinin sah gak? Pakai udah maharnya ngajarin kulhu aja sama kul asrul felak, sah kan menurut Quran, menurut teks hadis? Atau kita kasih cincin tapi cincinnya dari besi doang, sah atau tidak? Sah, silakan. Tapi mau anaknya dilamar pakai cincin gituan? Kan kagak. Nah, bagian kayak gitunya ya kayak gitulah bagian ibadahnya. Ini mulanya. Terus Imam Syafi'i kan di sini kehebatannya mazhab Imam Syafi'i. Kelebihannya Imam Syafi'i itu bilang wajib, bilang tertib itu wajib tertib atau menjadi rukun dari wudu kan tertib ya. Tertib biar orang nggak gampangin. Kalau orang umpamanya imannya belum sampai level yang tinggi, baca kitabnya Abu Hanifah, boleh nggak tertib? Apa yang dilakuin wudunya? Udah mulainya ada yang dari kaki, ada yang mulai dari muka, tangan duluan, apa duluan. Yang penting unsur muka, kepala, tangan, kaki kena semua. Itu menurut mazhab Abu Hanifah sah. Karena itu kalau umpamanya Pak, kita nyemplung nih, masuk, saya niat wudu, cebur, masuk ke kolam renang, naik ke atas, sah atau tidak? Menurut semua mazhab sah. 4 mazhab bilang sah.
Jadi nggak usah pakai begini-begini lagi. Iya, nggak usah pakai begitu lagi. Asal peng begitu muncul sah. Termasuk mandi junub. Nawaitu Rabbul Hadasil Akbar lillahi ta'ala, cemplung prek. Semenit doang naik dia ke atas, mandinya udah sah atau belum? Sah. Nggak pakai sabunan, nggak ada wajib pakai sabun. Nggak pakai sampoan, nggak ada fikihnya harus pakai sampoan. Cuman kita ngelakuinnya kayak gimana? Lamaan sampoinnya ada, lamaan mandi sabunannya daripada yang wajibnya. Kan jadi enak tuh kita belajar fikih kayak begitu. Oh, kayak begitu. Ya udah. Sama ketika kita tahu ya, sekali atau 2 kali atau 3 kali. Ada kok riwayat yang sekali, ada riwayat 2 kali, ada riwayat 3 kali. Nah, tinggal kita mainannya. Kalau orang yang kayak kita mau main boleh atau mau main afdol, terserah deh. Mau main boleh atau main afdol. Kalau lagi kondisi normal kita mainnya afdol. Tapi kalau dalam kondisi tidak normal kita nggak apa-apa main boleh. Tadi kondisi sulit, ya udah begini aja, sah. Naik ke Bukit Sofa sama Marwah. Sofa Marwah gimana tuh? Sekarang kan sulit tuh. Bedainnya kan sulit. Karena udah nggak ada lagi batunya kayak gimana, udah rata semuanya. Nah, harus nyampe atasnya terus kayak gimana nya. Bagi orang yang bisa sampai nginjak batu alamnya, udah injaklah sampai batu alamnya. Batu aslinya tuh. Bagi yang nggak nginjak, bagi yang nggak bisa, udah. Ketika padatnya nauzubillah min zalik gitu, padat banget, kita boro-boro di lantai 2 bisa nginjak batu gak, Pak? Di mana aja kagak bisa nginjak batu. Karena posisinya udah berubah. Kalau kita terlalu kekeh pakai tek banget gitu, tek banget. Ya sebenarnya teknya juga membolehkan ya. Nah, tapi pemahaman kita yang terlalu picik, maka tawaf di atas nggak boleh. Sholat di masjid Baitul Muqni di lantai 2-nya nggak boleh. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Wong ada tangganya. Nyambung dari mana? Nyambungnya kelihatan kayak begitu, tapi nyambung sopnya kan kagak. Kalau nyambung secara fisik kan beda banget ya. Kalau di samping-samping kan nyambung tuh, nyambung. Kalau di atas nyambung dari mana? Jaraknya 2 meter, 3 meter. Nyambung lah, hawanya nyambung. Kalau gitu Mina gimana Mina? Mina lepas terowongan nyambung nggak? Nyambung hawanya kan gitu. Orang kan pada bilang hawanya nyampe ke terowongan Mina. Tapi kalau dari jaraknya kagak nyampe. Jaraknya kan udah keputus sama gunung. Itu bukan Mina lagi. Muaisim ya. Yang kejadian terowongan Mina dulu. Orang Indonesia kan tinggalnya di sana semua. Nah, kita harus fleksibelnya di situ. Nggak selamanya kita harus bisa berpegang kaku dengan tek. Ambil tek-tek yang lebih mudah. Berbeda banget kalau kita ngomong soal muamalah. Kalau kita muamalahnya pakai mazhab Imam Syafi'i, ribetnya bukan main. Kita ini sekalipun ngaku mazhab Syafi'i, kalau muamalahnya kebanyakan bolehnya bukan pakai mazhab Imam Syafi'i. Banyakan dibolehkannya atau sahnya menurut pendapat mazhab Hanafi. Sekalipun kita ngakunya mazhabnya Syafi'i, tapi muamalah kita kebanyakan sah menurut mazhab Hanafi. Hadis nomor 45, wa anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adaral ma'a ala mirfaqaihi akhrajahu Daraqutni bi isnadin dhaifin. Nah, di riwayat yang lainnya dari Jabir ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau wudu adaral ma'a ala mirfaqaihi. Jadi di sininya dibasahin semua. 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 Di sininya dibasahin semua
Jadi airnya kena semuanya. Ini hadisnya dhaif atau tidak? Hadisnya dhaif. Terus kita ambil atau enggak? Sekarang kita wuduknya kayak gimana? Mau airnya mau dikenain semua atau cuman begini doang? Begini kan boleh jadi nggak kena nih bagian sininya. Tapi kalau kita misalnya begini, kita giniin kan kita berarti kan ada roh. Kan kita bisa wuduk ya. Wuduk. Kita ngomongnya jangan pakai bahasa sekarang, Pak. Kalau pakai bahasa sekarang kan pakai keran nongol dia. Kalau bahasa dulu kan bahasa kolam. Atau bahasa dulu dituangin, airnya ngirit banget, kan begini. Begini. Nah, kalau begini doang, nggak pakai diginiin, kan ya boleh jadi nggak nyampe, nggak kena semuanya. Nah Rasulullah beginiin dia, yang di bagian sininya dimuterin, biar semuanya kena. Hadisnya dhaif. Nah, kita amalin nggak? Amalin. Kalau kita nggak amalin, kita puterin nggak? Kagak. Berarti kita boleh nggak ngamalin pakai hadis dhaif? Boleh. Ini letaknya. Jangan alergi sama hadis dhaif. Kalau ada hadis yang lain yang kuat, nggak apa-apa, kita tinggalin hadis yang dhaif. Kalau nggak ada lagi, maka ulama-ulama pada maki. Kalau nggak ada lagi, di bab itu nggak ada lagi kecuali yang ini, maka ulama pada maki. Kalau kita langsung udah bilang hadis dhaif tidak boleh digunakan, Bulughul Maram ini banyak loh hadis dhaifnya. Nah, banyak banget sholat kita pakai kreasi baru sendiri, kreasi sendiri kita. Mau pakai dalil nggak ada dalilnya. Terus pakai gimana? Ya udah, bikin penafsiran sendiri aja. Nah, kalau sekarang kan ini ada hadis dhaifnya. Nah, kita tafsirinnya adalah pakai hadis dhaif. Nah, ulama 4 mazhab itu mengatakan boleh menggunakan hadis dhaif dengan beberapa persyaratan. Salah satu di antaranya adalah kalau udah nggak ada lagi, ya ambil. Di hadis nomor 46, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yazkur ismallah alaihi, akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaifin wa Tirmidzi an Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id nahwahu wa qala Ahmad la yathbut fihi syai'. Ntar kalau kita baca wudu kan kita semuanya nih ini baca Allahumma sabit qadamaya ala sirat, terus Allahumma ba'id wajhi. Itu ada doanya gak sih, Pak? Atau hadis itu bacaannya nggak ada gerakannya nggak ada doanya. Nah, mulainya la wudu'a liman la yazkur ismallah alaihi. Nah, kalau kita nggak pakai bismillah, sah gak wudunya? Berdasarkan teks hadis ini, maka tidak sah wudu kalau kita nggak pakai baca bismillahirrahmanirrahim, atau kita dengan lafaz yang berbeda. Imam Syafi'i kan menterjemahkannya ini baru harus pakai niat. Niat itu kan pakai nyebut nama Allah kan. Nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala. Itu kan nyebut nama Allah. Kalau nggak pakai gitu kayak gimana? Udah saya niat wudu karena Allah Ta'ala. Apakah harus pakai niat? Mazhab yang lain kan nggak wajib pakai niat, atau niatnya nggak pakai dilapazin, niatnya udah wudu gitu, udah berarti sah. Nah, ini hadis yang ini sekalipun riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, tapi semua hadisnya dhaif. Tirmidzi juga punya riwayat yang lain, tapi hadisnya juga dhaif. Ahmad ngambil kesimpulan la yasbut fi syai', enggak ada dalil yang kuat untuk hal ini. Terus kita ngamalin enggak? Kita amalin. Nah, kita baca mau wudu baca bismillahirrahmanirrahim kan gitu, atau dengan lafaz-lafaz yang lainnya.
kita ngamalin. Berarti kita ngamalin hadis dhaif atau enggak? Kita ngamalin dengan hadis dhaif. Karena pilihannya, kalau enggak, ya diem aja kita wudu, cuma cuci-cuci doang. Ini yang kita harus pahami kayak gitu. Ntar di fikih wudu yang lebih dalam lagi, apakah wudunya itu doanya adalah Allahumma baid wajhi, Allahumma atini kitabi biyamini wala tu'tini kitabi bi simali, kan gitu. Apakah ada hadisnya? Jawabannya kagak. Saya kan ketika meraktekin wudu di TV itu, saya bilang sambil pakai doa. Ditegur, ditanyain sama Ustaz Kiai Saripudin, Ustaz, antum kemarin nyontohin wudu pakai baca doa. Emang ada hadisnya pakai baca doa? Saya jawab gini, nggak ada sih Ustaz, tapi emang nggak boleh orang wudu sambil berdoa. Beliau diam aja. Artinya boleh wudu sambil berdoa, tapi nggak ada hadisnya wudu harus pakai baca doa ini. Kalau orang nggak pakai wudunya nggak pakai doa, boleh atau tidak? Boleh. Sah atau tidak? Sah. Si Aceng, si Ahok baru masuk Islam. Kita suruh sholat pakai wudu. Kamu harus sempurna wudunya, harus baca Allahumma bawid wajhi, sholatnya pakai Allahu Akbar, pakai doa iftitah, pakai apa? Sebulan dia belum sholat tuh. Kagak hafal orang sebulan tuh ngapalin bacaan semua sholat, semua wudu. Wudunya udah tinggal suruh aja Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah. Bismillah kan masih hafal ya. Bismillah udah, nggak pakai ngajarin Allahumma baid dan sebagainya. Sah atau tidak? Sah. Dasarnya apa? Silahkan baca hadis yang manapun juga, jawabannya sah. Wah, tapi saya baca dulu nggak, guru ngaji saya baca ini. Guru ngaji kita ngajarin yang sempurna, bukan ngajarin yang minimalis. Nah, untuk hal ini minimalis boleh, sempurna lebih baik. Bisa gak kita membaca orang atau melihat orang? Ada orang yang melakukannya sempurna, ada orang yang melakukannya minimalis. Semuanya sah. Kalau kita bisa kayak begini, udah gak akan terjadi perdebatan antara kelompok A dengan kelompok B. Nah, ente sempurna, ente lebih baik. Sama ente makannya 5 sehat 6 sempurna. Kalau Anda baru makannya satu nasi sama sayur doang sama tempe, udah. Ya udah nggak apa-apa, sah kok orang makan cuma nasi sama sayur sama tempe doang. Sama tempe sama sambal aja sah. Gimana yang makannya udah ada beladonya, ada ini, ada itunya, ya itu lebih afdol. Ya, waktunya mepet banget. Kita baru sampai sekian. Udah disuruh tanya jawab katanya di beberapa hadis ini. Ada yang mau nanya di beberapa hadis ini? Ya, seputar hadis ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah ada satu hadis yang menunjukkan kalau kita masuk kamar mandi atau WC itu akan lebih disukai kalau kita menggunakan sandal? Itu ada dasarnya atau tidak? Kemudian menggunakan sandal? Ya. Iya. Yang kedua, tadi bicara soal Abu Hanifah. Kita kan menghadapi masa pemilu. Kan banyak saudara kita yang mengatakan bahwa kita itu harus golput. Padahal di Prancis dikatakan bahwa Prancis itu mengadopsi faham demokrasi dan bisa maju itu justru mengambil mazhabnya Abu Hanifah.
dan diterapkan di sana, cuma mereka tidak pernah mau menyebutkan bahwa demokrasi adalah dari Abu Hanifah dan dia menjadi pemimpin dunia. Bagaimana kita menyadarkan saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa kalau kita nggak golput dengan dasar bahwa demokrasi punya sekuler dan bukan Islam. Terima kasih aja. Baik. Rasulullah hidup di zaman yang kayak begitu, Pak. Yang kayak gitu, orang punya sendal, orang punya sepatu udah dianggap kaya. Beda banget sama zaman sekarang, zaman sekarang. Karena itu yang disyaratin zaman Rasulullah adalah minimalis. Jadi benar gak sih kita masuk WC itu harus pakai sendal? Ya enggak benar. Harus pakai sendal, nggak benar. Boleh gak orang pakai sendal? Boleh. Oh, lebih baik pakai sendal. Nah, lebih baik pakai sendal takut kena najis. Alasannya kan karena takut kena najis. Emang WC kita sama dengan WC orang dulu? Kan kagak. Ya, maaf. Sebelum turun ayat jilbab, istri-istri Rasulullah buang airnya di mana? Di sono tuh di kebon. Lihat aja riwayatnya Umar bin Khattab. Nah, itu pada di kebon. Jadi nggak punya WC khusus. WC itu kan berkembang, Bu, ya. Berkembang modelnya dari model kayak begini. Nanti disesuaikan aja. Nah, walhasil kita jangan mewajibkan. Tapi kalau umpamanya lebih baik dengan alasan-alasan tertentu, silahkan. Nah, silahkan pertimbangan soal kebersihan dan sebagainya. Silahkan mengatakan ke WC harus pakai sendal atau lebih baik pakai sendal. Cari hadisnya, kagak bakal ada. Nah, nggak bakal ada karena kondisi sosialnya beda. Itu soal ke WC. Nah, soal demokrasi, apakah kita bisa besok ini golput atau enggak, karena ini kita hidup dengan realita. Hidup dengan kondisi kayak begini, maka saya bermadzhab kita harus memilih. Wah, DPR-nya kayak begitu, kita terpaksa harus memilih yang terbaik dari yang buruk. Kalau kita dapatnya apa? Kenapa kita wajibin? Karena kalau kita tidak milih, bukan karena KPU akan mempidanakan dan sebagainya, bukan karena itu. Kita alasan syar'i. Kalau kita nggak milih, enakan yang milih. Yang milih dia diarahin tuh, pilih si anu. Orang non muslim ngarahin untuk satu suara. Orang non muslim disuruh, lu jangan pilih aja dah. Akibatnya yang menang siapa? Yang menang non muslim. Kita udah, ayo kita milih siapa? Pilihlah, ijtihadnya adalah yang terbaik. Yang terbaik dilihat dari mananya? Dilihat pertama dari parpolnya, kedua baru dari orangnya. Kalau orangnya doang dia nggak bisa ngapa-ngapain, kebijaksanaannya banyak kebijaksanaan partai. Dipeto sama partai, udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia orang baik tapi di partai yang jelek, yaitu kayak kucing di kandang macan, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka lihatnya dari partainya dulu, lihat partainya mana yang lebih baik. Habis itu dari partai itu baru silahkan pilih orang. Kalau umpamanya kita bilang partainya ada 3 nih yang masuk kategori, maka pilihlah satu yang terbaik, calon yang terbaik dari tiga partai tadi. Partainya yang mana aja, ya kita semuanya udah dewasa lah. Semuanya udah paham mana partai yang pembelaan Islamnya kuat, mana partai yang sama sekali tidak ada. Nah, kita ketika milih, pilihan kita harus berdasarkan agama. Ini saya milih dia karena ijtihad agama saya atau ijtihad syar'i saya, dia yang terbaik. Itu mungkin. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya ketika berwudu itu sambil ngobrol, Ustaz? Apakah itu membatalkan wudu atau hanya mengurangi kesempurnaan aja? Ya, kita lagi-lagi babnya adalah batal atau tidak. Jawabnya tidak batal.
yang wudu boleh gak pindah? Wudu Imam Syafi'i bilang sebaiknya gak pindah. Tapi boleh atau gak pindah? Kita kiasan kita nih. Rasulullah wudu untuk mandi janabah. Mandi janabah kan kapan gosok kakinya? Udah selesai semua mandi baru cuci kaki. Ada gak jaraknya? Ada. Berarti harus atau enggak? Lagi boleh menjawab, boleh bicara, tapi tidak baik. Sah atau tidak? Sah. Tapi kalau saya sendiri, kalau ada orang ngajak ngomong, saya nggak jawab. Habis saya selesai, saya baru jawab. Itu mungkin.